Keluarga Grimaldi telah memerintah Monaco selama 8 abad. Menurut legenda lama, penyihir telah mengutuk keluarga ini dan keturunannya, agar tidak satu pun dari mereka menikah dengan bahagia. Seolah mengulang sejarah lama yang tragis dan masih relevan untuk menghubungkannya dengan kisah saat ini, pernikahan $60 juta tersebut berlangsung 11 tahun yang lalu. Perenang cantik Afrika Selatan Charlene Wittstock menikah dengan Pangeran Monaco berkuasa, putra tunggal aktris cantik Grace Kelly yang legendaris, dan Pangeran Rainier III. Perayaan tersebut menjadi salah satu pernikahan terindah dalam sejarah, tetapi satu fakta merusak segalanya. Charlene telah mencoba kabur setidaknya 3 kali sebelum acara pernikahan, ditangkap pihak kepolisian Monaco, dan mereka kemudian menahan pasportnya. Pengantin wanita menangis dan berkata pada media bahwa dia menangis karena bahagia. Namun media memahami bahwa Charlene menangisi banyaknya perzinahan dan anak haram suaminya. Salah satu kekasih gelap Pangeran Albert yang paling membuatnya geram adalah seorang pramugari Prancis, Nicole Coste. Fakta bahwa Charlene sangat marah dan kecewa karena mengetahui bahwa suaminya mengoleksi banyak anak haram sejak hampir 20 tahun lalu. Ini belum termasuk mantan aktris film dewasa Bea Fiedler, pelayan restoran Tamara Rotolo, dan wanita Brazil yang namanya tidak diketahui. Charlene dijuluki sebagai putri paling menyedihkan di Eropa, yang memendam air matanya demi 2 anak kembarnya. Berikut adalah kontroversi Pangeran Albert II dari Monaco. Kutukan keluarga kerajaan Monaco dimulai sejak abad ke-13, di mana saat itu Pangeran Rainier I menjadi pangeran pertama dari keluarga Grimaldi yang memerintah Monaco. Dia menculik seorang wanita Flanders, atau yang sekarang adalah Belanda. Wanita yang ternyata seorang penyihir itu mengutuk Pangeran Rainier dan seluruh keturunannya dengan mengatakan, Grimaldi tidak akan pernah menemukan kebahagiaan dalam perkawinan. Beberapa dekade selanjutnya, pada tahun 1956, Pangeran Rainier III dari Monaco menikah dengan aktris Amerika Grace Kelly. Mereka memiliki 3 anak dengan 1 putra tunggal, yakni Pangeran Albert. Tetapi setelah 26 tahun pernikahan, aktris cantik itu meninggal secara tragis dalam kecelakaan mobil. Albert kecil selalu bermimpi bahwa calon istrinya akan menjadi seperti ibunya yang cantik dan mempesona. Tetapi dia tidak terburu-buru untuk menikah. Sang pangeran selalu jatuh cinta pada wanita cantik dan memiliki banyak hubungan cinta dengan aktris, model, pelayan, dan bahkan wanita biasa, membuat media menjulukinya The Playboy Prince. Januari 1989, seorang model Jerman sekaligus seorang aktris film dewasa bernama Bea Fiedler mengajukan gugatan pada Pangeran Albert. Dia mengklaim putranya Daniel yang berusia 3 tahun adalah anak pangeran dari perselingkuhan mereka sejak Oktober 1986. Seorang hakim dilaporkan menolak gugatan itu, meskipun Pangeran Albert telah menyerahkan sampel DNA-nya untuk diuji. Namun karena sampel genetik tersebut tidak diberikan di depan seorang saksi, Bea Fiedler menolak sampel darah DNA tersebut. Bea percaya bahwa darah itu telah dimanipulasi, dan istana menolak mengakui putranya Daniel sebagai anak Pangeran Albert. Hanya 4 tahun kemudian, seorang pelayan restoran di California bernama Tamara Rotolo mengajukan gugatan persidangan di Riverside County. Tamara mendaftarkan nama Prince Albert sebagai ayah dari putrinya Jasmine Grace di akta kelahirannya. Kasus itu disidangkan dan akhirnya dibatalkan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Graham Anderson Cripps. Hakim menolak yurisdiksi kasus itu dengan alasan hubungan Pangeran Hereditary Albert tidak cukup dengan negara bagian California untuk membenarkan sidang gugatan itu. Namun setelah dibuktikan dengan tes DNA, Pangeran Albert melalui pengacaranya akhirnya mengakui anak perempuan itu sebagai putrinya dan memberinya nama keluarganya, yakni Jasmine Grace Grimaldi. Pada tahun 1997,
Albert bertemu dengan pramugari Nicole Coste dari Air France saat terbang ke Paris. Seorang wanita Prancis keturunan Afrika segera terpesona pada Pangeran Monaco. Mereka berkencan selama 5 tahun, dan Nicole bahkan berpura-pura menjadi kekasih temannya untuk menjaga rahasia hubungan mereka. 24 Agustus tahun 2003, Nicole melahirkan seorang putra di Paris yang diberi nama Alexandre Stéphane Tossokpe. Pada awalnya, Albert tidak ingin mengakui bayi ini. Nicole marah dan mempublikasikan hubungan gelap mereka pada media secara brutal. Paris Match menerbitkan wawancara 10 halaman dengan Nicole, termasuk foto-foto intimnya dengan Albert. Nicole juga mengatakan bahwa dia tinggal di apartemen milik pangeran di Paris, serta menerima uang saku darinya. Dia juga menyatakan bahwa sang pangeran terakhir kali melihat anak laki-laki itu saat bayi Alexander berusia 2 tahun. Nicole secara lantang mengatakan bahwa Pangeran Albert berjanji akan menandatangani sertifikat yang disahkan oleh notaris untuk mengkonfirmasikan paternitasnya. Namun sampai saat ini, Nicole belum menerima salinannya. Wawancara Nicole ini menyebabkan kehebohan besar di media, dan Pangeran Albert tidak memiliki pilihan selain memenuhi janjinya untuk mendaftarkan namanya sebagai ayah anak laki-laki tersebut. Nicole juga menyatakan asal-usul bayi Alexander, yang telah dibuktikan oleh tes DNA yang diminta oleh pemerintah Monaco. Albert akhirnya secara resmi mengakui anak laki-laki berusia 19 bulan itu sebagai putra sulungnya. Hanya 2 minggu setelah skandal besar itu, ayahnya Pangeran Rainier meninggal pada tahun 2005, membuat Albert naik tahta Monaco. Dia bergelar His Serene Highness the Sovereign Prince Albert II of Monaco, atau Yang Mulia Pangeran Albert dari Monaco yang berdaulat. Untuk membereskan skandal penguasa baru, pihak istana bergerak cepat dengan menghubungi pengacara Thierry Lacoste guna menggugat publisitas internasional yang memuat wawancara kontroversial Nicole. Pangeran Albert menggugat Daily Mail, Bunte, dan Paris Match atas pelanggaran privasi. Melalui pengacara Lacoste, Pangeran Albert juga secara resmi mengkonfirmasi pemberian nama belakang untuk putra kandungnya Alexander, untuk menyandang nama keluarganya, menjadi Alexander Grimaldi. Ketika kesehatan ayahnya Pangeran Rainier menurun, Albert tidak memiliki anak yang sah dan menjadi masalah publik serta politik karena konsekuensi hukum internasional. Jika Pangeran Albert menggantikan ayahnya dan meninggal tanpa ahli waris yang sah, hal itu akan bersangkutan dengan pasal 3 Perjanjian Franco-Monegasque tahun 1918 yang menyatakan bahwa jika tidak ada penerus tahta, maka Kerajaan Monaco akan menjadi protektorat Republik Prancis. Sehubungan dengan pemberian nama belakang Grimaldi pada Alexander yang kontroversial, Istana Monaco segera menetapkan konstitusi baru. Hukum suksesi Kerajaan Monaco telah diubah pada tahun 2002, yang menyatakan bahwa hanya keturunan langsung dan sah dari pangeran berkuasa yang dapat memerintah kerajaan. Anak dari pangeran berkuasa yang lahir di luar nikah tidak dapat mewarisi tahta, kecuali pangeran berkuasa Monaco menikahi ibu anak tersebut. Dengan ditetapkannya hukum suksesi baru, meskipun Alexander adalah putra sulung Pangeran Monaco, dia tidak dapat mengklaim tahta. Alexander Grimaldi tidak akan memiliki gelar dan fungsi resmi, tetapi remaja itu berhak memiliki hak waris yang sama atas kekayaan Pangeran Albert, yang bernilai miliaran dolar seperti saudara-saudaranya yang lain. Oleh karena itu, tidak peduli berapa banyak anak tidak sah yang dimiliki Pangeran Monaco, mereka tidak akan berhak atas suksesi selama ibu mereka tidak dinikahi secara resmi oleh pangeran. Pihak istana dengan berani mengklaim bahwa Pangeran Albert tidak akan pernah menikahi Nicole yang kontroversial secara resmi, sehingga sangat tidak mungkin Alexander menjadi penerus tahta. Pada usia 52 tahun, Pangeran Albert akhirnya memutuskan untuk menikah. Pada tahun 2010, dia mengumumkan pertunangannya dengan perenang Afrika Selatan, Charlene Wittstock. Gadis itu masih muda, cantik, tinggi dan atletis. Albert selalu bercita-cita
untuk menikah dengan wanita yang mirip dengan ibunya Grace Kelly, dan hal itu dia dapatkan dalam diri Charlene. Rambut pirang dan mata cantik Charlene mengingatkan rakyat Monaco dengan mendiang Putri Grace. Dalam sebuah wawancara Peri-Match, Nicole mengatakan hubungannya dengan Albert dibangun atas dasar kepercayaan dan menambahkan bahwa dia menghormati komitmennya untuk hadir sejak awal kehidupan putra mereka Alexander. Nicole berkata bahwa dia menghargai upaya Albert untuk secara bertahap membawanya ke dalam keluarganya. Bahkan sebelum pernikahan Albert dan Charlene, Nicole bertindak provokatif dengan berjalan ke jalan-jalan Monaco bersama putranya, mengatakan pada wartawan bahwa dia tidak ingin lagi merahasiakan identitas dan wajah putra mereka. Nicole dengan percaya diri menyatakan bahwa rakyat Monaco lebih mencintainya daripada Charlene. Di sisi lain, Charlene tahu bahwa Albert memiliki dua anak tidak sah, yakni Jasmine dengan Tamara dan Alexander dengan Nicole. Charlene belajar bahwa anak-anak ini tidak berhak atas takhta, dan karena itulah dia akhirnya bersedia menikah dengan Albert. Namun bagaimanapun, perzinahan terkenal suaminya tampak mempengaruhi Charlene. Bahkan sebelum pasangan itu berjalan menuju pelaminan, ada rumor bahwa pengantin wanita kelahiran Zimbabwe itu mencoba melarikan diri dari pernikahannya. Dilansir dari French outlet, Charlene berusaha melarikan diri setidaknya 3 kali sebelum pernikahan. Laporan menyatakan bahwa Charlene mencoba untuk melarikan diri pertama kalinya ketika dia terbang ke Paris untuk mencoba gaun pengantin. Dia dilaporkan mencari perlindungan di Kedutaan Besar Afrika Selatan di Paris. Charlene juga mencoba melarikan diri untuk kedua kalinya saat event Grand Prix Formula 1, di mana polisi setempat berhasil menghentikannya dan menyita paspornya. Pada akhirnya, Charlene dan Pangeran Albert menikah pada tanggal 1 Juli 2011, dengan Charlene tidak terlihat bahagia. Dia banyak menangis selama prosesi pernikahan, mengklaimnya sebagai air mata bahagia. Namun media tidak mudah dibohongi dan segera menulis bahwa Charlene menangisi banyaknya perzinahan dan anak haram Albert. Dengan pernikahan ini, atlet Charlene Wittstock kini bergelar Her Serene Highness Princess Consort Charlene of Monaco. Putri Charlene melahirkan anak kembar pada tanggal 10 Desember tahun 2014 yang diberi nama Putri Gabriella Countess of Carlades dan Jacques Hereditary Prince of Monaco. Tidak dapat dipungkiri, kelahiran pangeran mahkota yang kerap disapa Jack ini akhirnya membuat istana bernafas lega. Ada rumor di media bahwa hubungan antara Albert dan Nicole telah berlanjut kembali karena dia kadang-kadang muncul di acara resmi Pangeran Monaco. Perselingkuhan terang-terangan ini diduga menjadi penyebab depresi Charlene, dan situasi ini telah banyak membuatnya menangis selama 18 tahun. Ketika Alexander Grimaldi yang berusia 18 tahun itu diwawancarai oleh Peri-Match, Nicole dengan lantang menjelaskan bahwa dia siap melihat putranya lebih menonjol di Monaco. Dia berkata bahwa dia bangga dengan Alexander yang menemukan minat terhadap fashion, modeling, dan telah direkrut oleh agensi untuk kampanye periklanan. Nicole mengatakan bahwa Alexander telah mewarisi bakat dan pesona neneknya, yakni Putri Grace Kelly. Nicole senang bahwa ayah dan anak itu memiliki hubungan yang baik. Ketika mereka bertemu, mereka berolahraga bersama dan berbicara tentang politik. Albert memberi putranya pesta ulang tahun yang keren di klub legendaris Monaco. Alexander juga mengatakan bahwa dia berkomunikasi dengan adik tirinya, Pangeran Mahkota Jacques dan Putri Gabriella. Alexander akan bermain dengan mereka setiap kali mereka bertemu, dan Putri Charlene menyaksikan mereka dari jauh dengan ekspresi sedih. Desember 2020, seorang wanita Brazil mengajukan gugatan bahwa Pangeran Albert adalah ayah dari anaknya. Wanita itu mengklaim jika perselingkuhannya dan pangeran dimulai sejak pernikahan Albert dan Charlene. Pengacara Albert menggambarkan klaim ini sebagai tipuan, dan Charlene terlanjur jatuh dalam depresi berkepanjangan,
Putri Charlene terkadang menghilang dari kehidupan publik untuk waktu yang lama. Ada rumor tentang perceraiannya dengan Pangeran Monaco sebagai tanggapan terhadap Istana Monaco yang mengeluarkan pernyataan tentang penyakit sang putri akhir-akhir ini. Putri Charlene masih terlihat kelelahan dan sedih sejak pernikahannya, membuatnya dijuluki sebagai putri paling menyedihkan di Eropa. Apakah Pangeran Albert dan Charlene mengulangi nasib nenek moyang mereka? Benarkah kemalangan keluarga Grimaldi berhubungan dengan kutukan sejak abad 13 itu? Tolong beritahu pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share, agar tidak tertinggal informasi sejarah dunia lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.